Salam saudara semua dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya, Peter Prayuda, di channel Cross Christ. Kita masih membahas tentang keunggulan mutlak iman Kristen. Keunggulan mutlak iman Kristen terletak kepada pribadi Tuhan Yesus sendiri yang turun dari surga menjadi manusia, mati menggantikan kita orang berdosa di kayu salib dengan cara yang sangat mengerikan kematiannya. Itu menggantikan kita menanggung dosa kita dan menanggung kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita umat manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, keunggulan mutlak iman Kristen terletak pada pribadi Yesus yang merancang, yang mengerjakan keselamatan itu dengan metode dan juklak atau petunjuk pelaksanaan Tuhan sendiri. Bukan juklak dunia, bukan juklak manusia. Saudara dikasih Tuhan, keunggulan mutlak iman Kristen terletak pada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang berkata, "Aku adalah." Saudara, dua kata ini sangat menentukan. Yesus berkata, "Aku adalah." Adakah orang yang berkata seperti Yesus, "Aku adalah"? Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Perjanjian Lama, waktu Musa bercakap-cakap, waktu Tuhan menjumpai Musa di padang, ketika Musa mengembalakan kambing domba mertuanya, Tuhan menjumpai Musa dan Tuhan berkata, "Musa, lepaskan kasutmu, karena tanah yang kau injak itu adalah kudus." Lalu Musa bertanya, "Siapakah engkau?" Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku." Saudara, kalimat yang sangat pendek ini, atau dua kata ini mendeskripsikan siapa Tuhan itu di dalam agama Kristen. Siapa Tuhan di dalam kekristenan? Siapa di balik iman Kristen? Saudara, Aku adalah Aku. Aku ada. Yang aku ada. Waktu Tuhan berkata aku ada, ya aku ada, itu mau mengatakan, menegaskan bahwa iya, Tuhan sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Iya, Tuhan mengadakan segala yang ada. Iya, Tuhan memelihara segala yang ada. Iya, Tuhan menebus dan menyelamatkan umat manusia yang ada di muka bumi ini dengan caranya, dengan metode Tuhan, dan dengan petunjuk pelaksanaan yang Tuhan tetapkan, bukan dengan cara-cara manusia. Dua kata yang berbunyi "aku ada" atau "aku adalah", ini pernah Tuhan ucapkan beberapa kali di dalam Injil yang diliput di dalam Alkitab. Saya akan membacakan untuk saudara semua. Yang pertama, "Aku adalah" di dalam Injil. Kata Yesus kepada mereka, "Aku adalah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada di dalam Yohanes 6 ayat 35. Saudara, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, dan seterusnya. Saudara, dulu makanan pokok manusia adalah roti. Ya, sekarang di negeri kita adalah nasi, berbagai macam nasi. Nah, roti atau nasi itu bisa menjadi gara-gara umat manusia ini, gara-gara makanan bisa mati dan juga bisa hidup, bisa memberi kehidupan dan juga bisa memberi kematian atau membunuh. Itu sangat berbahaya. Tetapi Tuhan berkata, "Aku adalah roti hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan lapar lagi." Saudara, lalu yang berikutnya, Yohanes 8 ayat 12. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Yesus berkata, "Akulah roti hidup, akulah terang dunia." Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kegelapan melanda, kejatuhan dan kejahatan bisa merambah dunia. Dan bisa saja kecelakaan bisa melanda.
orang-orang itu. Tuhan juga berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, Yesus, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10 ayat 9. Coba bayangkan jika pintu hanya satu untuk menyelamatkan diri dari sebuah bahaya atau bencana. Apa yang terjadi? Misalnya kapal tenggelam atau kebakaran hebat. Pintu hanya satu. Apa yang akan terjadi? Dan Yesus berkata, akulah pintu. Lalu yang berikutnya, Yesus juga berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Yesus adalah gembala yang menyerahkan nyawanya. Yesus adalah gembala yang memimpin tanpa trik dan intrik untuk mendapatkan uang, emas, dan harta benda serta kekayaan. Tetapi Yesus menggembalakan, Yesus memimpin sampai menyerahkan nyawanya. Itu luar biasa. Mana ada pemimpin yang seperti dia? Saudara, hanya Yesus yang memimpin sampai menyerahkan nyawanya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Ini dia. Ada di dalam Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, atau dibuat mati, atau dibunuh. Saudara, itu tambahan dari saya. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang Kristen banyak dimatikan, banyak dibunuh. Ya, kita memang tidak bisa menentukan mati dengan cara apa. Itu semua dalam izin Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, adakah orang yang berani berkata seperti ini dalam sepanjang sejarah dunia? Yesus juga berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kepada Allah, kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Dan yang terakhir yang saya kutip hari ini, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Yesus, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat ini membahas tentang persekutuan, intimacy, relationship antara umat yang ditebus dengan sang penebus, yaitu Yesus Tuhan. Umat yang ditebus harus selalu bersekutu, harus selalu intim, bersatu, berdialog, relationship antara umat Tuhan dengan Tuhan sang penebus. Di luar itu, siapapun tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat berbuah apa-apa. Sekalipun mungkin dia bisa bekerja keras dengan menambahkan harta benda, tetapi itu tidak akan mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Saudara kasih Tuhan, setidaknya ada 7 kali Tuhan berkata, aku adalah. Saudara, aku adalah terang dunia, aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah kebangkitan dan hidup, akulah jalan, kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur. Saudara kasih Tuhan, dan aku adalah roti hidup. Pertanyaan saya, saudara, apakah ada nabi besar yang berani atau mempunyai kalimat yang indah seperti ini, yang berani berkata aku adalah, seperti yang Yesus katakan? Apakah ada kaisar sepanjang sejarah dunia yang mengatakan seperti yang Yesus katakan? Apakah ada raja? Apakah ada pemimpin besar di sebuah bangsa, pemimpin politik atau seorang jenderal yang berpikir atau berani berkata seperti Yesus, aku adalah? Satu kali saja Yesus mengatakan 7 kalimat yang paling bermakna, yang mengubah kehidupan manusia. Saudara, betapa bangga dan bersyukur kita memiliki Tuhan Allah seperti Dia. Semua Yesus pertaruhkan, tubuh, jiwa, dan nyawanya diberikan untuk kita yang ditebus, untuk kita yang dipimpin, untuk kita yang diselamatkan. Inilah keunggulan mutlak iman Kristen. Tidak dapat terbantahkan, tidak dapat digugurkan, dan tidak mungkin digagalkan oleh apapun dan oleh siapapun di muka bumi ini. Saudara, mari kita bersyukur karena Tuhan
memberikan anugerah mutlak kepada kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.